Orang-orang yang merubah sejarah, mereka berbangga dengan sejarah yang mereka catat, padahal sejarah itu tidak sesuai dengan sebenarnya terjadi pada masa itu. Fala tahsabannahum bimafazatin minal azab. Ingat, hai berubah sejarah, kau merubah sejarah Indonesia, merubah sejarah NU, merubah makam-makam leluhur Nusantara. Ingat, fala tahsabannahum bimafazatin minal azab. Jangan kau kira mereka akan selamat dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangsa Indonesia, bangsa Nusantara mempunyai sejarah yang tiada tara. Leluhur-leluhur kita manusia-manusia yang sangat besar, berperadaban tinggi sebelum Masehi, setelah Masehi. Ada bala putra dewa negeri Sumatera yang membangun peradaban Sumatera, sehingga Sumatera dikenal oleh seluruh dunia ketika itu di abad ke-6 sampai abad ke-9. Dia punya kakak namanya Samaratungga di Mataram kuno. Dia mampu untuk membangun Borobudur, kemudian dilanjutkan penerusnya membangun berbagai macam candi-candi yang besar. Peradaban-peradaban tinggi telah dicontohkan oleh leluhur-leluhur kita. Betapa dulu bangsa Jawa, bangsa Nusantara sebelum orang-orang Eropa mempunyai menara Eiffel, sebelum orang-orang bangsa Nusantara telah berperadaban besar. Peradaban ini harus dijaga sejarahnya, jangan sampai dibelokkan. Kita hanya tinggal menjaga saja, kita tinggal menjaga, karena memang leluhur kita orang-orang besar, leluhur kita orang-orang yang pantas untuk dibanggakan. Orang yang tidak punya leluhur yang hebat, mereka mau mencatat leluhur-leluhur wayang, leluhur-leluhur bohongan. Hebat tapi bohong, berjasa tapi bohong, katanya wali tapi wayang. Teu aya jelmana ora ana uonge. Sementara kita punya Amangkurat, Tegal punya Amangkurat. Kenapa orang Tegal tidak mau meninggikan, meluhurkan leluhurnya sendiri? Ini adalah sebuah nikmatun azimatun li ahli Tegal. Bisa saja Allah menentukan Amangkurat ini yang mulia, dia dimakamkan di Banten. Bisa saja dia dimakamkan di Jogja, bisa saja dia makamkan di Mekah ketika dia sedang haji diwafatkan oleh Allah. Tapi Allah ingin dia ada di Tegal. Kenapa? Karena Allah sayang kepada orang-orang Tegal. Boleh Yogyakarta berbangga karena di sana ada keraton, boleh Solo berbangga karena di sana ada keraton, tapi Raja Agung dari Mataram ada di Tegal. Wajib orang Tegal untuk berbangga di atas tanah Nusantara ini, bahwa Tegal terkenal bukan karena makanannya yang enak, tetapi karena ada jasad dari Prabu Sultan Sayyidin Panatagama Amangkurat yang ada di kota Tegal ini. Kita bangga dengan Parto, betul. Kita bangga dengan Warung Tegal. Tapi ada sebuah lambang kebanggaan untuk Tegal. Dialah manusia yang pantas untuk dikatakan Haul Tegal, karena dia raja besar. Dialah Sultan Amangkurat
satu. Orang lain aja berani spekulasi, leluhurnya dibesar-besarin, dicari silsilahnya nggak nyambung, disari sejarahnya teaya. Kita keturunan penyebar agama Islam kok inferior? Ketika Islam ada, Nusantara sedang gemerawuh penyebaran Islam, leluhur kita ada di sana. Ketika bangsa Indonesia melawan penjajah kafir, leluhur kita mengangkat senjata, dicari silsilahnya ada, dicari sejarahnya ayah. Ketika NU didirikan, leluhur-leluhur kita, guru-guru kita, kiai-kiai kita ada bersama Mbah Hasyim Asy'ari, ada bersama Mbah Abdul Wahab Hasbullah, ada bersama Kiai Bisri Sansuri. Kenapa orang yang leluhurnya semacam itu kemudian melupakan segala kemuliaan dan kebesaran mereka? Sementara orang yang ketika nyebarin Islam di Indonesia kagak ada, dia nulis leluhur kami yang menyebarkan Islam di seluruh Nusantara, kagak punya malu. Dicari sejarahnya kagak ada, kitab-kitab sejamannya yang menyebutkan siapa penyebar agama Islam di Indonesia. Yang ada leluhur kita, yang ada Sunan Maulana Malik Ibrahim, yang ada Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Kalijogo, Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah, dan anak-anak keturunan penerusnya. Mereka yang ada di dalam sejarah dicatat oleh negeri, di dalam negeri kita juga dicatat oleh luar negeri yang menyebarkan agama Islam di tanah Nusantara ini. Bukan siapa-siapa, tetapi leluhur kita. Orang mengaku boleh-boleh saja, kita dengerin aja ngaku-ngaku doang ini. Dilihat di bukti sejaman kagak ada. Dilihat katanya pahlawan perang kemerdekaan, dilihat di bukti-bukti sejaman masa-masa kemerdekaan kagak ada. Bahkan jadi antek Belanda. Tapi mereka begitu merasa percaya diri untuk mencatat semua itu tanpa punya rasa malu. Sementara orang Tegal yang punya celengan besar kemuliaan semacam Amangkurat, semacam Pangeran Juned dan lain-lainnya, kemudian tidak dijaga sejarahnya sampai kuburan-kuburan mereka, nisan-nisan mereka namanya berpindah alamat. Kalian sebagai warga Tegal yang bertanggung jawab membiarkannya begitu saja. Aja meneng baik keplok. Barang emang ngerasa salah ya? Iya aja barang emang aja. Tapi yang ngerasa salah doang laka action kenapa? Kita boten. Wani ta ora? Wani ora? Kita harus berani. Kenapa? Ini Al-Quran sudah mengatakan pembelokan sejarah itu terjadi juga pada zaman Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad ngejajal orang Yahudi. Hei Yahudi merene sira. Anapa ya Muhammad ibnu Abdillah? Coba ceritakan sejarah masa lalu menurut Yahudi. Yang diceritakan oleh orang-orang Yahudi yang nguntungin dia saja agar Nabi Muhammad menghormati orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Maka Allah kasih tahu pada Nabi Muhammad, "Hei Muhammad, mereka bohong. Bukan itu sejarah yang sesungguhnya. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna ay yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal adab walahum adabun
alim. Hei Muhammad, la tahsabanna, jangan engkau kira, betul-betul mengira, alladzina yaprahuna bima atau, orang-orang yang sekarang merasa berbangga diri, bima atau, tentang sejarah-sejarah yang mereka ciptakan itu, yang ngebohongin kamu tentang sejarah para nabi-nabi masa lalu. Mereka membelokkan sejarah. Wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu, dan mereka senang dipuji dengan apa yang tidak dilakukan oleh mereka dan leluhur mereka. Mereka membuat sejarah sehingga Nabi Muhammad menghormati mereka, inginnya mereka begitu. Tapi Allah katakan, fala tahsabannahum bimafazatin minal adab, jangan engkau kira Muhammad Allah akan biarkan mereka tanpa ada siksa. Walahum adabun alim, orang-orang yang merubah sejarah itu, adabun alim, akan mendapatkan siksa yang memedihkan. Alim jangan dimaknai sebagai yang pedih. Tidak ada siksa itu merasa pedih, siksa itu memedihkan. Alim adalah isim fa'il daripada alama yulimu ilaman fahuwa mu'limun wa alimun. Orang-orang yang merubah sejarah, mereka berbangga dengan sejarah yang mereka catat, padahal sejarah itu tidak sesuai dengan sebenarnya terjadi pada masa itu. Fala tahsabannahum bimafazatin minal azab. Ingat, hai perubah sejarah, kau merubah sejarah Indonesia, merubah sejarah NU, merubah makam-makam leluhur Nusantara. Ingat, fala tahsabannahum bimafazatin minal azab, jangan kau kira mereka akan selamat dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Walahum adzabun alim, mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Tubu ilallah al-an, tubu ilallah al-an, tubu ilallah al-an, yaghfir lakum dzunubakum insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa illa yaf'alullahu bikum ma arada an yaf'ala alaikum, wa illa ay wa illam tatubu innallaha yaf'alu bikum ma arada an yaf'ala alaikum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumangsa